Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di MK Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan. Di pertemuan keempat itu membahas tentang sumber daya akuatik bagian 3, yaitu soft skill ability, yaitu kemampuan yang akan didapat ketika berkuliah di. Bentar ya. Nah, yang pertama adalah, ini contoh-contohnya ya, ada kemampuan AMDAL, kemampuan pemetaan, kemampuan pendugaan stok ikan, kemudian kemampuan pengolahan sumber daya perairan, pencemaran perairan, dan keanekaragaman hayati. Yang berikutnya adalah, yang pertama adalah kemampuan tentang AMDAL. Kemampuan tentang AMDAL ini adalah kemampuan yang didapat mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan, yang nantinya akan menguasai teknik AMDAL. Cuman teknik AMDAL ini biasanya dikuasai setelah pelatihan tertentu, nggak langsung dari perkuliahan. Cuman kalau di perkuliahan kita bisa mengambil teknik-teknik dasarnya untuk penelitian. Maksudnya ini kan kalian nanti punya ilmu ini bisa dipakai di penelitian ataupun dipakai setelah lulus. Nah, di sini saya jelasin sedikit AMDAL karena AMDAL itu jarang didengar. Kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan suatu keputusan. Maksudnya, misalkan ada yang ingin bikin usaha ataupun ingin mendirikan suatu pabrik, dia harus mendapatkan sertifikat AMDAL yang seperti ini. Cuma untuk mendapatkan sertifikat ini, dia harus ikuti beberapa prosedur. Prosedurnya panjang, seperti menyiapkan dokumen, diuji kelayakannya atau uji kualitasnya atau uji lingkungannya. Setelah dapat, baru bisa mendirikan pabrik. Jadi kan di sini diuji apakah pabrik ini mencemari perairan ataupun nanti efeknya pada masyarakat apa. Contohnya di daerah tempat saya tinggal tuh ada suatu pabrik X gitu kan. Jadi dia pabrik pupuk. Jadi kan dia menghasilkan membakar amonia gitu. Jadi warga yang di sekitaran situ tuh bisa terpapar amonia. Jadi apakah kadar paparannya itu sesuai dengan baku mutu yang daya tahan tubuh ataupun tidak. Kalau cocok maka dilanjutkan. Dan ketika saya tinggal di sini ada suatu PT ya, PT batubara entah. Jadi kalau kita ke sana ada bau batubara itu, apakah batubara itu mengganggu kehidupan kita ataupun tidak, itu nanti kan diuji dulu, ataupun batubara itu akan merusak perairan atau tidak. Nah, maksudnya kurang lebih AMDAL itu kayak gitu. Kemudian tujuan AMDAL adalah untuk perencanaan pembangunan. Ya tadi, karena untuk perencanaan pembangunan itu kita harus dilihat dulu apakah ini mencemari ataupun ini berdampak banyak negatifnya pada positifnya. Nah, kemudian yang kedua pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan. Nah, apakah usaha ini akan terus dilanjutkan atau tidak dilihat dulu. Nanti apakah ini terlalu mencemari ataupun membahayakan lingkungan sekitar atau membahayakan perairan, membahayakan ekosistem perairan. Nah, kemudian yang ketiga, memberi masukan dan penyusunan desain rinci. Di sini jelas sekali dia. PT itu dari awal apa kegiatannya, per bulannya ada apa, nanti di per tahunnya ada mengeluarkan limbah apa atau apa. Jadi jelaskan nanti dokumennya tuh bisa diakses biasanya, bisa dilihat sama mahasiswa atau sama masyarakat. Kemudian memberi masukan untuk penyusunan rencana pengolahan. Ini dengan adanya AMDAL kita bisa mengetahui PT itu rencana pengolahannya seperti apa ke depannya. Jadi misalkan PT ini dalam berapa tahun ke depan akan jumlah amoniaknya semakin banyak atau jumlah buangan batu baranya semakin banyak. Jadi langkah apa yang dilakukan PT tersebut untuk menstabilkan lingkungan? Oh, mulai sekarang dia membuang limbahnya harus dicampur dengan ekstrak apa biar netral, ataupun dia harus buang ke tempat yang lain, ataupun dia dibakar setelah hujan. Pokoknya ada teknik-tekniknya. Nah, jadi kan ini contoh-contohnya bidang-bidang yang perlu melakukan kajian AMDAL. Contohnya jelas ya, nomor 1 pertahanan, nomor 2 pokoknya yang jelas ini yang nomor 11 tentang nuklir, 12 limbah barang berbahaya ataupun rekayasa genetik. Jadi kalau bagi mahasiswa kan ini masih agak sulit ya, tapi bakal mengetahui juga. Bisa juga ini kita ambil yang sederhananya dulu. Mungkin kita nggak bisa yang bahan berbahaya yang misalkan amonia, batu bara, kita nggak bisa sedetail mereka, tapi kita bisa yang dasar-dasarnya. Jadi bisa dijadikan bahan penelitian atau bahan skill kalian. Oh, saya bisa loh mengukur tingkat pencemaran perairan akibat buangan limbah PT apa ya. Kita ukur kualitas airnya, kita ukur
kualitas air, habis itu kualitas hewan, misalkan ikannya atau kerangnya kita tangkap, kita bawa ke lab, kita lihat ada kandungan apa aja di situ. Oh, di sini ada limbah-limbah apa timbal ataupun ada limbah-limbah merkuri, berarti dia mencemari. Nanti kita bandingkan dengan daerah yang lain yang jauh dari AMDAL ini. Nah, berikutnya adalah kemampuan kedua adalah penginderaan jauh. Kalau penginderaan jauh ini udah musim ya, udah dipakai kalau di sumber daya perairan. Cuman orang bilang itu kan ARGIS kalau ARGIS nggak boleh kita bilang karena ARGIS ini software sangat mahal dan tidak semua kampus bisa beli. Jadi kalau kita bilang saya menganalisis pemetaan menggunakan ARGIS, itu berarti kalau nggak ada lisensi kalian bisa kena apa ya? Kayak hak cipta lah. Jadi kita bilangnya GIS, Geospatial Information System. Nah, jadi kan di sini benar-benar. Nah, jadi di sini penginderaan jauh ini untuk memetakan potensi perairan dan disajikan dalam bentuk peta. Jadi biasanya kalau alat yang udah canggih dari satelit yang di atas itu, dia nanti bisa dilihat di mana ini suhunya yang pas, ataupun di mana kelimpahan ikannya, di mana yang masih banyak bakaunya, atau di mana masih banyak perairannya masih belum tercemar. Kalau yang manual kayak kita nih, biasanya kita turunkan tim dulu, tim survei. Kita lihat ukur kualitas airnya, kita lihat planktonnya, kita lihat jenis di mana banyak tangkapan ikan, kerapatan, mangrove, karang, atau lamun, kita bawa ke komputer, kita olah, baru menghasilkan data. Habis menghasilkan data, baru dipetakan melalui software tadi. Dan jadi hal yang seperti ini. Dan kemudian manfaatnya itu adalah kita bisa mengetahui, misalnya contoh yang di belah kanan nih, mengetahui suhu di perairan Banyuasin. Oh, di daerah yang sebagian ini, yang bagian atas suhunya 30, di bagian segini suhunya 29 atau berapa kan. Jadi nanti kalau yang dari mahasiswa ini bisa dibuat nanti kalian ingin memetakan jumlah fitoplankton di sungai di Aceh Barat. Oh, nanti kalian datang ke sana, kalian ukur fitoplanktonnya, kalian data di setiap titik, masukkan ke aplikasi pengelola peta itu, maka jadilah peta pengelolaan tadi, peta pengelolaan sumber daya perairan. Dan juga bisa untuk melihat tingkat abrasi laut. Nah, tingkat abrasi laut ini kan nanti dilihat, oh semakin hari semakin abrasi kayak di Pantai Naga Permai kan tanahnya makin tergerus. Itu kalau dibuat peta pesisir Naga Permai, dia pasti akan berbeda-beda tiap tahunnya kalau menggunakan aplikasi ARGIS ini. Cuman kalau di beberapa kampus sudah ada software ini, tapi di kampus kita nanti akan dipelajari juga mata kuliah ini. Tapi yang ngajar bukan saya, nanti ada dosen lain yang akan mengajarkan mata kuliah dasar-dasar penginderaan jarak jauh. Dan kemudian ini pentingnya dilakukan ARGIS biasanya untuk pemetakan stok ikan. Misalkan nelayan bukan memancing sih, menangkap ikan di suatu tempat, mereka menggunakan suatu alat. Nanti alatnya itu si peneliti atau yang pembuat peta itu menaruh apa ya, semacam data biar di mana ikannya tertangkap itu terekod di situ. Jadi di perairan titik A, oh ada ikan, perairan titik B ada ikan, nanti dipetakan, baru dibuat petanya di mana titik-titik ada ikannya, itulah yang disebarkan kepada nelayan atau petani. Nah, ini contoh-contoh sensornya, atau ini kemudian outputnya seperti ini, peta-peta perikanan yang ada di Indonesia. Cuman kan di sebagian kapal udah ada tuh sensor penangkap ikannya. Nanti pas sudah sampai ke darat atau apa dibilang, oh di titik ini ada ikannya, di titik itu ada ikannya. Cuman kadang nggak mesti dibilang, kita copy aja file dari apa ya, file dari alat di kapal penangkap ikan ini, kita berikan kepada pengolah petanya untuk dibuatkan peta hasil sebaran ikan. Nah, ini kan sekarang udah hampir materi yang ketiga, yaitu pendugaan stok ikan. Ada yang ditanyain nggak tentang materi pertama dan kedua tadi? Kalau ada mau ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada, nanti kita tanya jawabnya di sesi akhir. Ada yang tanyain? Yang kedua adalah pendugaan stok ikan. Pendugaan stok ikan ini maksudnya apakah di suatu perairan itu masih melimpah stok ikannya ataupun sudah sedikit, supaya tidak terus-terusan dieksploitasi. Misalkan di pelabuhan Melabuh atau perairan Melabuh, tiap hari jumlah tangkapan ikannya berlebih atau apa kan, nanti ditakutkan stok ikannya sedikit. Jadi ada semacam cara atau metode rumus-rumus tertentu untuk menduga
stok ikan. Contohnya rekrutmen. Rekrutmen itu merupakan ikan memasuki masa dewasa atau muda yang akan masuk dalam area penangkapan. Kemudian ada juga faktor fishing mortality, kematian, bukan kematian sih, maksudnya jumlah ikan yang ditangkap itu pun nggak ada lagi, dihitung fishing mortality. Kemudian di bawahnya ada faktor perkembangan ikan atau pertumbuhan ikan. Ikan semakin dari kecil menjadi besar, kemudian ada juga ikan yang mati secara alami. Jadi nanti ada perhitungannya, ingin mengetahui seberapa banyak ikan di perairan tersebut yang masih, apakah jumlah tangkapan segini. Diprediksi juga ada pengali rumusnya, oh jumlah ikannya masih banyak, jadi masih bisa dieksploitasi atau ditangkap. Tapi kalau sudah dikit ataupun stok ikannya dihitung tidak banyak lagi, maka disarankan mengambil ikannya di daerah lain, tidak bisa mengambil di daerah ini. Nanti ada mata kuliahnya ini. Kalian akan di sini kan saya cuma menjelaskan sekilas saja. Nanti bakal ada penjelasan lebih lanjut lagi dari pendugaan stok ikan. Nanti di semester berapa ya? Semester 3 atau 4 mungkin mata kuliahnya. Lanjut ya. Bentar. Maaf. Nah, ini nanti ada keahlian mengetahui bagaimana pencemaran dan bioindikator. Apabila nanti ada suatu kasus ikan mati mendadak di perairan, kemudian perairannya tercemar ataupun perairannya ada buangan limbah, nanti kalian bakal diajari teknik-teknik bagaimana mengetahui apa penyebab air itu tercemar, kandungan apa aja yang menyebabkan perairan itu tercemar. Ada metode-metodenya, ada pengenalan alat, ada juga teknik pengukurannya, pengukuran kualitas airnya. Nah, di sini misal kalau yang bioindikator, jenis-jenis hewan yang ditemukan di suatu perairan yang dapat menandakan kualitas perairan tersebut. Kalau ini kan nomor 1 bioindikator, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di sini dijelaskan ini yang dari bahan luar negeri saya ambil. Kalau yang Indonesianya gini, kalau perairan bersih itu mungkin kalau ditemuin lintah ataupun binatang ini atau itu perairan masih bersih. Tapi kalau ditemukan binatang ini, binatang yang bawah ini, itu pencemarannya ringan. Kemudian apabila ada hewan-hewan seperti siput yang kayak gini udah mulai tercemar, dan kalau udah ada cacing ataupun binatang ini berarti perairannya udah tercemar berat. Jadi ini teknik-teknik untuk kalian mempelajari apa bioindikator dari perairan tersebut. Ini teknik mempelajari berdasarkan bioindikator, tapi kalau pencemaran ini harus dihitung dan ada cara penggunaannya. Ini juga mungkin di semester 3 atau 4 akan ada mata kuliahnya. Jadi kalian bisa diajari lebih dalam. Nah, kemudian kualitas air. Di sini kan orang ingin tahu dari mana sih diketahui suatu air itu murni. Air itu murni diketahui dari ppm-nya. ppm itu part per million. Berarti 1 bagian dari 1 miliar lah. Berarti maksudnya dari gelas ini ppm-nya cuma 15 ppm. Jadi dalam segelas ini cuma ada 15 partikel yang tercampur di gelas itu. Kemudian ada juga yang gelas kedua 120 ppm. Jadi 120 partikel per million. Berarti di sini dalam gelas ini ada 120 partikel lah. Partikel itu bisa debu, bisa alga, bisa apa, jadinya keruh. Begitu juga air biasa, air sungai, mungkin air apa, ada nih ppm-nya sangat tinggi. Untuk mengetahui ppm itu ada alatnya nanti. Kalian alat semacam, ada alatnya tuh kayak henefraktopi salinitas. Salinitas itu mengukur garam. Air laut kalian ambil, kalian taruh henefrakto, maka akan keluar hasil ppm-nya. Ada berapa kandungan garam halus atau debu-debu itu di kadar air garam tuh. Jadi kalian bisa tahu berapa partikel dalam air. Kemudian di sini yang gambar sebelahnya itu gambar tentang ini kualitas pH-nya. Bisa dilihat, oh ini pH 6,8, ini pH sekian, bisa diukur. Ini klorin. Klorin itu pemutih air. Jadi kalian nanti diberi ilmu di semester berapa supaya bisa mengetahui kadar ppm dari suatu gelas ataupun kadar ppm dari kadar pH dari kualitas air. Dan kemudian pemanfaatan sumber daya perairan. Ini kalau nggak salah di semester yang lebih tinggi lagi, semester 5 atau 6 kan. Jadi di sumber daya perairan itu bagaimana cara kalian itu gimana ya? Kalian membuat ataupun kalau membuat mungkin, kalau membuat itu biasanya di S2. Kalau yang S1 ini biasanya dia mengukur seberapa besar manfaat ekowisata bahari ini bagi masyarakat ataupun seberapa bahayanya
dampak ekowisata terhadap kualitas sumber daya perairan. Misalkan kayak mana nanti mangrove-nya, kayak mana lamunnya. Di sini kayak mana manfaat snorkeling bagi masyarakat, kayak mana dampak snorkeling terhadap kualitas terumbu karang atau apa. Jadi kalian belajar mengkaji manfaat dari ekowisata ataupun manfaat dampak ekowisata bagi perairan. Nanti kalian ada ilmunya dan ada cara-caranya. Jadi bisa juga penelitian tentang ini. Biasanya penelitian tentang ini penelitian paling mudah lah, paling tidak begitu susah, tidak banyak menghitung ataupun bisa sekalian ke tempat rekreasi dan agak mudah caranya biasanya. Kemudian di sini mengkaji apa efek adanya keramba jaring apung di perairan. Apakah di sini perairannya akan tercemar ataupun akan memberikan banyak amonia dari hasil pakan sisa pakan ataupun ikan yang mati. Jadi bisa kalian kaji, oh ini sebaiknya jumlah kerambanya dikurangi ataupun sebaiknya jaraknya antar keramba dibuat agak jauh. Jadi kalian bisa membuat rekomendasi ilmiah. Nah, itu tujuannya. Kemudian kalau ditambak kalian juga bisa nanti apabila ada tambak di sekitaran pesisir, nanti kalian bisa meneliti atau mengambil data seberapa bahaya aktivitas tambak terhadap perairan. Tapi kalau tambak yang paling kanan tidak bisa, ini tambak aquaculture, tambak yang prodi sebelah, prodi aquaculture ini udah terkontrol, bukan langsung dengan pesisirnya. Kita biasanya ukur yang tambak yang seperti ini. Dan kemudian pemanfaatan sumber daya perairan itu pemanfaatan langsung seperti yang di slide saya pernah jelasin di slide 1 dan 2, manfaat dari manfaat dari mangrove terhadap masyarakat, manfaat dari karang terhadap masyarakat. Contohnya ini kan masyarakat menangkap ikan di hutan bakau, ada menangkap kepiting di hutan bakau. Nanti dilihat seberapa besar manfaat dari hutan bakau ini kepada masyarakat. Nanti dilihat berapa manfaat kepitingnya, berapa daya jualnya. Kalau yang perikanan itu juga, yang lamun begitu, yang terumbu karang juga dilihat selain manfaat ekowisata, apa manfaat perikanan bagi perairan. Dan kemudian ini yang bagian terakhir adalah kalian mempelajari kearifan lokal. Tapi kalau kearifan lokal ini jarang di S1 untuk penelitian. Biasanya ini untuk S2 karena kan tidak saintis. Ini semacam lebih ke sosialnya. Kalau S2 ada, kita mempelajari bagaimana tradisi masyarakat lokal terhadap pengembangan perairan. Maksudnya apakah yang mereka lakukan ini memberi dampak yang baik bagi lingkungan? Apakah dengan adanya ritual atau kebiasaan mereka ini akan memberi dampak lingkungan ataupun mereka akan dengan ritual mereka memberi kontribusi dalam menjaga lingkungan. Dan kemudian di sini yang terakhir ada beberapa tradisi masyarakat lokal yang perlu kalian pelajari. Kalau kita sering lihat kan lembaga hukum adat laut, itu Panglima Laut kan. Kalau yang di daerah lain ada awik-awik di NTB ataupun festival Mane di Kepulauan Talaut. Oh, cuman sampai segitu. Sekarang kita buka aja sesi tanya jawab recording. Nah, kita panggil ya. Muntasir ada? Muntasir. Salah ruangan, Pak. Apa? Enggak ada, Pak. Salah ruangan kayaknya, Pak. Salah ruangan. Ya. Iya. Tapi nggak join lagi, nggak baca WA lagi dia emangnya. Tapi kita coba panggilan ya. Mary Monita mana? Oh, ada nih Mary Monita. Ini pertemuan keempat. Kalau Sofi mana? Pak. Sofi ada? Ada. Oh, ada Sofi. Ada, Pak. Ada. Kalau Muhammad Haikal? Muhammad Haikal ada? Nggak ada ya? Ada. Oh, Muhammad Ada, Haikal. Pak. Ada. Kalau Mahliani ada? Mahliga ini, Pak. Oh ya, Mahliga ini ada? Oh, ada. Oke. Fauzan ada kan? Fauzan ada? Fauzan yang nggak ada, Pak. Fauzan nggak ada ya? Ini Firman tadi ya. Terus Fauzan nggak ada. Sandika ada? Ada, Pak. Sandika ada. Miss Lia? Ada, Pak. Mana Miss Lia ada? Oh, ada. Kalau Dendi Gunawan? Dendi Gunawan ada? Oh, ada tuh Dendi Gunawan. Kalau tadi Firman ya, Firman udah saya lihat tadi. Berarti yang belum ini
Muntasir sama Fauzan ya. Master nggak ada. Fauzan aja sendiri, Pak. Apa? Cuman Fauzan. Cuman Fauzan Fauzan, nggak Pak. ada. Ya, Fauzan nggak ada kabar ya. Ya. Nah, kalau yang lain ada kan? Master nggak ada, Pak. Muntasir dia Muntasir senior. bukan Muntasir senior, masalah saya. Coba bertanya. Mau nanya Pak, tadi kurang jelas Bapak Ya. PPM Pak. Artinya apa? PPM itu per milion, berarti satu bagian dari miliaran kandungan air. Misalkan air itu kan nggak bisa dipegang dia. Air itu kan bukan benda kayak pasir. Kalau pasir kan bisa dipegang kan. Kalau air ini nggak bisa dipegang. Jadi dikatakan ada zat kecil di dalam kerumunan zat. Jadi kalau dibuat mikroskop kecil, air itu ada partikel-partikelnya. Partikel-partikel itu yang dikatakan ppm. Sekecil-kecilnya itulah ppm tuh. Itu maksudnya. Yang ppm itu biasanya cuma di air. Cuman untuk air dan oksigen. Oksigennya nggak kelihatan. Cuman oksigen itu ada partikel-partikel kecilnya dia. Itu yang dikatakan ppm. Gimana tadi, Sofi? Masih jelas? Masih jelas. Masih kurang jelas toh kayak mana? Udah Pak, udah. Nah, ada lagi nggak? Ada, Pak. Dari siapa? Dari Mary ya? Iya, Pak. Gimana? Itu kan ada di PPT-nya yang mengenai usaha kajian AMDAL. Di Oh, salah iya. satu contohnya di bidang teknologi satelit. Yang kayak gimana itu, Pak? Maksudnya gimana? Teknologi satelit itu maksudnya misalkan ada PT yang ingin beroperasi di bagian pengolahan satelit lah. Itu maksudnya mereka ada merusak lingkungan nggak? Tapi mereka nggak merusak lingkungan air. Biasanya merusak lingkungan kualitas udara ataupun pembuangan limbah lah. Jadi mereka sebelum membuat mendirikan PT yang beroperasi di bidang satelit, mereka harus diuji dulu apakah mengganggu polusi udara, mengganggu fungsi jaringan internet atau jaringan telepon atau jaringan apalah, ada jaringan-jaringan halus. Mereka kalau satelit kan itu kurang lebihnya, atau ada menghasilkan limbah apa, panas bumi, usaha satelit tadi kan. Cuman biasanya itu kita ada PT-PT kecil lah, atau PT-PT sedang, contohnya apa ya? Kayak PT pabrik tahu lah, yang skala besar itu kadang-kadang nggak ada amdalnya. Mereka berdirikan terus usaha, cuma nanti pas misalkan mencemari lingkungan, mereka bisa ditangkap karena mereka nggak ada dokumen amdal. Tapi kalau ada dokumen amdal, nggak akan ditangkap karena mereka itu sudah disetujui oleh tim amdal untuk melakukan usaha. Gimana, Mary? Paham, Pak. Mary? Kurang lebih paham ya? Ya. Paham. Sekarang Firman tadi angkat raise hand. Ya, raise hand ya. Firman ya. Salah tekan Pak tadi dan mau lihat chat. Oh iya. Oh, saya chat nggak baca di sini ya. Nanti durasinya besar kali. Coba ulang pertanyaannya. Keluarin pemutih air maksudnya itu pemutih air kayak mana tuh, Pak? Oh, itu ini misalkan kan ada air yang dikasih klorin. Contohnya kayak kita ke kolam renang. Di kolam renang tuh biasanya ada dikasih klorin biar airnya tuh putih. Kalau ada yang ada debu atau ada orang yang buang urin di situ. Jadi kalau pengelola kan capek dia kalau kuras air terus-terusan ataupun rugi dia, taruhnya klorin biar airnya tetap putih. Cuma kita bisa nanti kita kalau ingin meneliti itu bisa kita ukur. Kita ambil sampelnya, kita bawa ke lab, kita lihat kandungan klorinnya. Klorin itu berapa ppm dia? Apakah kalau segini ppm-nya berbahaya atau enggak? Nah, itu tadi maksudnya klorin. Gimana? Itu biasanya berbentuk apa? Klorin dia kayaknya serbu. Bisa serbu, bisa cair. Kalau serbu kan dilarutkan, kalau cair juga kalau serbu diaduk, kalau cair dilarutkan. Oh, ini apa yang di chatting kalian tadi saya nggak baca kan, yang di WA nanti saya baca di rumah. Tapi kalau yang Zoom ini, kalau begitu saya matiin Zoom-nya,
Chatnya hilang. Cuma chatnya apa tadi? Ada yang nggak nampak PPT. Jadi kan mata kuliah ini kan ada 6 dosen. Karena ini di SDA, saya masuknya berapa kali? Saya udah masuk. Ini kan baru sekali Zoom-nya. Cuman terhitung saya udah ngabsen 4 kali, nanti sama UTS sama UAS. Berarti 6 kali kan. Nanti besok masuk ini Ibu Mai dari Kelautan 2 kali. Habis itu Bu Nabila dari Perikanan 2 kali. Ada juga Pak Zuriat, Pak Sufal dari Aquacultur, dan juga siapa ya, Pak Afin, Wadek WD2 Perikanan nanti bakal masuk. Jadi kan nanti kalian menyesuaikan aja. Kalian kuliah-kuliah Zoom udah paham kan? Udah, Pak. Nah, nanti mereka saya invite ke grup, terserah mereka ngajarnya apakah dia via WA atau via Zoom, ikuti aja apa saran dari mereka. Gitu ya. Berarti Jumat sekali lagi jamnya harus sama dia. Ini kan kemarin Bu Mai dan nanya, dia masuk Jumat ini atau Jumat sekali lagi? Saya bilang Jumat sekali lagi karena Jumat ini masih saya. Nanti masuk 2 kali atau apa kan. Oh ya nih